Selamat berjumpa adik-adik yang terkasih. Pada kesempatan ini kita akan melihat tema Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan. Sebelum kita melanjutkan tema ini, mari kita terlebih dahulu menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala karunia-Mu sehingga Engkau masih berkenan memberikan kami kesempatan untuk menimba pengetahuan pada hari ini. Berilah kami terang-Mu agar kami mampu memahami kehendak Putra-Mu melalui mujizat-mujizat-Nya. Bukalah hati dan pikiran kami sehingga kami dapat belajar dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita lihat dulu indikator pembelajaran kita pada kesempatan ini. Pertama, agar peserta didik mampu memahami ajaran Yesus tentang kerajaan Allah melalui tindakan. Yang kedua, peserta didik mampu memberi contoh tindakan Yesus yang menghadirkan kerajaan Allah. Yang ketiga, agar peserta didik mampu menjelaskan arti dari kata mujizat. Yang keempat, agar peserta didik mampu menyebutkan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus di dalam kitab suci. Dan yang terakhir, yang kelima, supaya peserta didik mampu menjelaskan makna mujizat Yesus sebagai tanda kehadiran Allah di tengah dunia. Adik-adik yang terkasih, kita lihat dulu pada kesempatan ini cara Yesus mewartakan kerajaan Allah. Pada pertemuan sebelumnya, itu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui sabda, melalui perkataan, dan secara konkret dalam perumpamaan-perumpamaan yang kita lihat pada pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan ini kita lihat karya Yesus mewartakan kerajaan Allah dalam mujizat, dalam tindakan. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan, perbuatan, melalui karya, dan melalui mujizat. Ada begitu banyak perbuatan, ada begitu banyak tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Namun tidak semua perbuatan, tidak semua tindakan, tidak semua karya Yesus itu termasuk dalam kelompok mujizat. Ada tindakan-tindakan yang bukan mujizat, tetapi ada tindakan-tindakan yang memang sungguh merupakan mujizat. Yesus mewartakan kerajaan Allah. Sekarang kita lihat beberapa contoh tindakan Yesus, perbuatan Yesus yang bukan merupakan mujizat. Yang pertama, Yesus menyucikan bait Allah. Yesus mengusir orang yang berjualan di dalam bait Allah. Mereka menjadikan bait Allah, rumah Tuhan itu seperti pasar. Maka Yesus marah dan mengusir mereka. Kita lihat Injil Matius bab 1, Injil Lukas bab 19, dan Injil Yohanes bab 2. Tindakan Yesus yang lain yang menunjukkan bahwa Yesus menghadirkan kerajaan Allah. Seperti Yesus yang berdoa. Yesus berdoa bagi kita semua. Yesus berdoa bagi para muridnya. Ada banyak kesempatan Yesus berdoa. Dan Yesus berdoa supaya kita teladan. Meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau Tuhan Yesus saja berdoa, adik-adik yang terkasih, maka kita juga senantiasa harus juga berdoa. Kita bisa bayangkan, Yesus yang adalah Tuhan
saja dia berdoa. Dia berdoa karena apa? Bukan karena dia bersalah, bukan karena dia berdosa, tapi dia mau memberi contoh agar kita yang menyebut diri kita ini sebagai murid-murid Yesus itu dapat mengikutinya. Tindakannya, misalnya Yesus mengampuni perempuan yang berbuat dosa perzinahan. Yesus tidak menghukum perempuan yang kedapatan berzina itu, tapi Yesus mengampuni perempuan itu. Tindakan Yesus yang mengampuni, sungguh-sungguh menghadirkan kerajaan Allah, membawa damai, terutama bagi orang yang berdosa. Yesus yang bergaul dengan semua orang. Yesus tidak hanya bergaul dengan para murid, tapi Yesus bergaul dengan semua orang. Dengan anak-anak kecil, Yesus katakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan kamu menghalang-halangi mereka. Yesus juga bergaul dengan Zakheus, kepala pemungut cukai, yang dianggap sebagai orang yang berdosa. Yesus datang berkunjung di rumahnya. Yesus juga bergaul dengan ahli-ahli Taurat. Ada banyak tindakan perbuatan Yesus yang sungguh-sungguh menunjukkan atau mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat tindakan Yesus yang merupakan mujizat. Adik-adik yang terkasih, ada 4 kelompok jenis mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kelompok yang pertama disebut dengan mujizat-mujizat penyembuhan. Ada begitu banyak contoh model penyembuhan. Mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kelompok kedua, mujizat-mujizat pengusiran setan atau roh jahat. Banyak kali Yesus mengusir setan dan roh jahat. Kelompok yang ketiga, mujizat mengendalikan alam. Banyak kali juga Yesus mengadakan mujizat mengendalikan alam. Nanti kita akan lihat contoh satu persatu. Mujizat kuasa atas kematian atau mujizat kebangkitan, membangkitkan orang yang mati. Nah, sekarang kita lihat kelompok pertama. Saya hanya menjelaskan satu contoh saja. Nanti yang lainnya bisa kita dalami sendiri. Mujizat pertama, mujizat penyembuhan, yang misalnya Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Orang kusta itu berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Orang kusta itu sangat yakin, kalau Tuhan mau, dia pasti sembuh. Dia percaya sungguh akan kekuasaan Allah. Dan Yesus katakan, mau, maka jadilah engkau tahir. Orang kusta itu adalah orang yang sungguh beriman. Dia percaya dengan sangat bahwa kalau Tuhan menghendaki, maka dia bisa sembuh. Dan puji Tuhan, dia memang akhirnya mengalami kesembuhan karena kemauan, karena kehendak dari Tuhan sendiri. Ini salah satu contoh mujizat penyembuhan. Ada begitu banyak mujizat penyembuhan yang lain. Misalnya Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Petrus. Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang buta, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat contoh lagi mujizat pengusiran setan. Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Orang itu kerasukan roh jahat dari pekuburan. Ada begitu banyak roh jahat yang masuk dalam tubuh orang itu. Dan roh jahat itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Karena itu, tidak ada satu orang di tempat itu yang bisa mengikat atau merantai dia. Tidak mampu mereka. Maka ketika Tuhan Yesus datang ke tempat itu, adik-adik yang terkasih, orang yang kerasukan roh jahat itu langsung berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Dia teriak, dia takut. Tapi adik-adik yang terkasih, roh jahat ini tahu bahwa yang datang itu adalah putra Allah. Yesus yang adalah anak Allah, dia tahu. Maka dia langsung katakan, jangan siksa aku. Tapi Tuhan Yesus katakan apa kepada roh jahat itu? Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Dan kemudian setelah ada negosiasi, ada perbincangan, akhirnya roh jahat itu keluar
masuk dalam tubuh babi-babi. Satu pesan yang menarik yang disampaikan oleh Yesus kepada orang yang telah sembuh kerasukan roh jahat itu, Yesus katakan begini kepada dia. Pulanglah, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana dia telah mengasihi engkau. Ini sebuah pesan kepada orang yang kerasukan itu. Pulanglah, katakanlah kepada keluargamu tentang bagaimana Allah begitu mengasihi engkau. Ceritakanlah Allah mengasihi engkau. Ceritakan bahwa engkau sungguh-sungguh merasakan kerajaan Allah. Itu ya. Lihat lagi yang berikut. Mujizat mengendalikan alam. Yesus meredakan angin ribut. Ketika mereka berada di tengah danau, kemudian angin datang. Karena angin akhirnya gelombang, ombak besar. Tapi Yesus tidur. Lalu setelah Yesus bangun, dia katakan, diam, tenanglah. Lalu kemudian berhentilah angin itu, tenang. Kemudian ombak itu pun menjadi reda, tenang lagi. Yesus katakan kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yesus tanya kepada murid-muridnya. Karena Yesus tahu mereka tidak percaya bahwa mereka saat itu sedang berada bersama dengan Tuhan. Mereka berada bersama dengan Allah. Mereka tidak percaya. Maka sampai akhirnya juga mereka bertanya-tanya, siapakah orang ini? Bertanya kepada Yesus, siapakah orang ini ya? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Itu ungkapan bahwa mereka yang ada di sini tidak percaya bahwa yang ada di tengah mereka itu adalah Allah. Kita lihat contoh yang berikutnya. Mujizat kuasa atas kematian atau membangkitkan orang yang mati. Ada beberapa kisah Yesus membangkitkan orang yang telah mati. Kita lihat di sini misalnya Yesus membangkitkan anak Jairus, kepala rumah ibadat. Yesus katakan jangan takut, percaya saja. Yesus dekat dengan anak kecil yang berusia 12 tahun itu, yang sudah meninggal itu, Yesus katakan, talitakum. Ya artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Bangunlah. Dan seketika anak itu juga bangkit berdiri, berjalan. Maka mereka semua jadi kaget heran. Allah, Yesus memiliki kuasa yang sangat besar. Membangkitkan orang yang telah mati. Ada banyak kisah lagi kebangkitan. Membangkitkan putra Nain. Dan banyak contoh-contoh kisah lain lagi. Kita telah melihat beberapa mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu sungguh-sungguh menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Kerajaan Allah dapat berkembang jika kita semua belajar untuk semakin beriman atau belajar untuk semakin percaya. Dalam semua mujizat itu terungkap dengan jelas perihal iman atau kepercayaan kepada Allah dan kuasanya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, maka tidak ada yang mustahil. Atau bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Maka saudara-saudara, mujizat yang terjadi, semua terlaksana pertama-tama karena iman atau kepercayaan. Kalau kita adik-adik sekalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka saya yakin kita juga akan mengalami mujizat dalam hidup kita. Entah itu mujizat penyembuhan, mujizat kesuksesan, dan lain sebagainya dalam hidup kita. Yang paling penting adalah kita percaya. Dan ini contoh bagaimana Allah, Yesus, menghadirkan dan mewartakan kerajaan Allah. Adik-adik yang terkasih, kita tutup dulu pertemuan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, melalui tindakan dan mujizat yang dilakukan oleh Putramu, kami menjadi sadar bahwa Engkau telah mengajak kami untuk turut serta menghadirkan suasana kerajaan kelak dimanapun kami berada, baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Bantulah kami ya Allah agar kami dapat semakin peduli kepada sesama, terutama sesama yang hidupnya kurang beruntung. Demi Kristus Tuhan.